Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal kalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak henti hanya milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumbuh hanya milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kolbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Banna Nizamul Haq untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema pemuda masa kini, pemimpin di kemudian hari. Syubbanul yaum rijalul ghad. Sebagaimana kita ketahui, pemuda merupakan pemeran penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Di samping itu, masa muda merupakan waktu berapinya semangat dan konsistennya tekad. Pun masa muda adalah masa yang menengahi dua masa lemah, yaitu masa kecil sekaligus lemah di masa tua. Bagaimana tidak sedemikian, sedangkan kekuatan sekaligus kemampuan seolah pada masa inilah dimiliki oleh kita, baik kebugaran fisik maupun kecerdasan intelektual. Hal ini pun senada dengan perkataan Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam syairnya, Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi akadamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan generasi mudalah nasib bangsa ini bergantung, dan melalui keberanian mereka lah keberlangsungannya terjamin. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita harus mempersiapkan dan mencetak generasi muda yang tangguh dan memiliki pemahaman yang benar terhadap peran mereka dalam kehidupan. Dengan pemahaman inilah nantinya yang akan mampu membentengi diri mereka untuk dari kelompok-kelompok yang ingin merusak generasi-generasi muda bangsa dan negara. Menjadi pemuda yang sejati, pemuda yang selalu berusaha memperbaiki diri, baik dari segi akhlaknya, ilmunya, kemampuannya, maupun semua sifat yang telah diajarkan dan diamalkan oleh pemimpin panutan kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mengingatkan kita pada pepatah Arab yang mengatakan, Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anada. Bukanlah seorang pemuda sejati yang dia mengatakan inilah bapakku, inilah nenek moyangku, tetapi pemuda sejati ialah yang mengatakan inilah aku. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, melihat realita zaman sekarang, masih banyak sekali pemuda yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang, menghabiskan masa mudanya dengan penuh kesia-siaan. Mereka hanya memikirkan kesenangan semu tanpa menyadari bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka hendaknya kita sebagai generasi muda dapat memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintah para pemuda untuk memanfaatkan masa mudanya dan tidak mensia-siakannya. Sebagaimana sabda beliau di dalam sebuah hadis, Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harumika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraguka qabla syuktika, wa hayataka qabla mautika. Wahai pemuda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara.
yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehat sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa menjadi remaja serta pemuda harapan bangsa dan negara yang berilmu, beriman, dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari dosa, dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih di kelak di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.